Sehat jiwa adalah ketika seseorang bisa berkembang secara optimal, baik itu secara fisik, psikologis, atau mental, sosial, maupun spiritual. Tentu ketika seseorang sudah dalam kondisi sehat jiwa, tidak menutup kemungkinan di kemudian hari mengalami masalah kesehatan mental atau jiwa. Nah, sekarang apa sih kriteria orang yang dikatakan sehat jiwanya? Menurut WHO ada beberapa kriteria. Tentu kriteria ini wajib dimiliki oleh semua orang. Yang pertama tentu sikap positif terhadap diri maupun orang lain. Ketika seseorang mempunyai sikap yang baik terhadap orang lain, apalagi pada diri, tentu akan menimbulkan perasaan yang sehat dan bahagia. Jadi kriteria yang kedua adalah seseorang akan memiliki perasaan yang sehat dan bahagia. Tentu ini bermula dari ketika seseorang mempunyai sikap yang positif terhadap dirinya, sikap yang baik terhadap dirinya, selalu berbaik sangka terhadap diri, alias tidak mempunyai kritik diri atau penilaian yang negatif terhadap diri. Bahkan diharapkan mempunyai penilaian yang positif terhadap orang lain, jadi tidak berburuk sangka atau tidak mempunyai penilaian yang negatif terhadap orang lain. Karena kalau orang yang mempunyai penilaian yang negatif terhadap orang lain, ya itu dikatakan selalu berburuk sangka. Kalau ini dipikirkan terus menerus, maka ya tidak akan ada yang namanya bagaimana perasaan yang sehat dan bahagia. Nah, kemudian yang ketiga tentu mempunyai kemampuan untuk mengenali potensi dirinya. Sehingga orang yang sehat jiwa tentu mempunyai sikap yang baik terhadap potensi diri. Dia akan lebih banyak mengenali hal positif yang dimiliki daripada hal-hal negatifnya. Jadi kalau orang yang sehat jiwa itu ya dia sangat bangga dengan apa yang dia miliki. Dia mengenal apa yang dia miliki lebih dari orang lain. Kalau ada orang yang tidak terlalu mengenal tentang dirinya, tetapi orang lain mengenalinya, nah itu yang dinamakan tidak sehat jiwa. Orang yang sehat jiwa tentu akan mengenali kelebihan dirinya, potensi dirinya, dan selalu ada tekad untuk mengembangkan diri, mengembangkan potensi yang dimiliki. Tapi orang yang tidak sehat jiwa akan ada ragu-ragu, tidak percaya diri untuk melangkah. Selalu dalam pesimisme, bukan optimisme. Nah, kemudian yang keempat tentu bagaimana orang yang sehat jiwa itu mempunyai kemampuan untuk menghadapi tantangan hidup atau masalah dalam hidup. Setiap orang pasti mempunyai masalah, mempunyai hal yang tidak menyenangkan, mempunyai konflik baik terhadap dirinya sendiri atau terhadap orang lain. Ya, terkadang orang mempunyai masalah itu tidak hanya masalah dengan orang lain, tapi dengan dirinya. Kalau seandainya tidak mampu untuk mengatasi, tidak mampu untuk menghadapi, tidak mampu untuk menyesuaikan, ya resikonya mengalami gangguan jiwa, alias jiwanya tidak sehat. Karena orang yang jiwanya sehat pastinya akan mampu menghadapi itu dengan enjoy, dengan relax, ya, dan akan bisa mengatasi semua persoalan hidupnya. Kenapa? Karena orang yang sehat jiwa akan mampu mencari pertolongan. Bagaimana dia akan mampu mencari orang yang bisa dipercaya untuk bercerita, berkeluh kesah, dan tentu mencari solusi dari persoalan yang dialami.
Bagaimana dengan orang yang tidak sehat jiwa? Tentu akan merasa sendirian, merasa tidak berdaya, berpikir bahwa semua orang jahat dan tidak mau membantu mengatasi. Bahkan tidak ada niat untuk mengatasinya. Karena apa ya? Tidak mengenali bahwa dia sedang mengalami masalah. Nah, tentu berikutnya ada lagi bahwa orang yang sehat jiwa pasti produktif. Produktif ini tentu tidak hanya yang sifatnya menghasilkan uang saja. Ketika orang masih anak sekolah, tentu produktifnya adalah belajar, pergi ke sekolah, menggarap tugas atau PR. Ketika anak-anak TK ya bermain dengan teman-temannya, ya gembira dengan teman-temannya. Ketika kuliah ya mengerjakan tugas, ikut perkuliahan. Ketika sudah kerja ya berangkat kerja, bisa menjalankan pekerjaannya dengan baik, menjalankan pekerjaannya sesuai dengan tugas pokoknya, menjalankan pekerjaannya sesuai dengan disiplin dan etik profesi. Jadi kalau ada orang klaim saya sehat jiwa tapi bekerjanya masih asal-asalan, tidak sesuai dengan aturan, ya sebenarnya dipertanyakan karena tidak produktif, memang menghabiskan waktu di tempat kerja. Persoalannya adalah apa yang dia lakukan di tempat kerja itu ternyata tidak sesuai dengan yang seharusnya. Nah, itu yang bisa dibilang bahwa bisa jadi jiwanya tidak sedang baik-baik saja. Karena memang orang yang sehat jiwa itu produktif. Nah, tentu selain tadi ya 5 hal di atas, ada satu lagi yang harus dicatat, yaitu bermanfaat untuk lingkungannya. Orang yang sehat jiwa selalu akan ada niat baik membantu orang lain, selalu akan membuat orang lain itu senang, selalu akan membuat orang lain itu nyaman dan aman. Nah, ketika ada orang yang selalu ada niat untuk menyakiti orang lain, untuk membuat orang lain tidak nyaman, membuat orang lain sedih, khawatir, marah, berarti orang lain itu dia itu tidak sehat jiwa. Apalagi kalau harusnya dia bisa menularkan ilmunya, dia bisa mengamalkan ilmunya untuk bekerja, untuk menyehatkan orang lain, mengamalkan ilmunya untuk menyehatkan jiwa orang lain, tapi tidak dilakukan, ya artinya tidak ada manfaat bagi lingkungannya. Ya, jadi kita kadang-kadang melihat gitu loh, manfaat bagi orang lain ini jelas sekali. Sudah kerja, sudah berangkat di tempat kerja, dia ada tugas memang membantu orang lain. Membantu orang lain itu bisa saja terkait lingkungan, terkait bagaimana harus mendampingi pasien, harus membantu pasien, tapi nyata-nyata itu ditinggalkan atau tidak dilakukan. Berarti apakah kita bisa dibilang sehat jiwa? Ya tentu tidak, karena orang sehat jiwa itu pasti bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, itu kira-kira sehat jiwa yang sesungguhnya. Jadi di Hari Kesehatan Jiwa Dunia ini ada pesan yang Bang Ja akan sampaikan, bahwa orang yang sehat jiwa itu akan merasa sehat dan bahagia. Dan tentu orang yang sehat jiwa itu harus berusaha nyaman dengan dirinya, bahkan orang lain. Maka kita harus memperjuangkan sehat jiwa itu bisa dimiliki oleh semua. Kalaupun perawat, dokter, spesialis jiwa, ataupun pekerja sosial, atau yang berhubungan dengan pasien gangguan jiwa, ya tentu mempunyai tanggung jawab untuk menyehatkan jiwanya, memanusiakan ODGJ itu, dan selalu membangun rasa optimisme bagi pasien gangguan jiwa bahwa mereka bisa
mencapai yang dimaksud sehat jiwa. Tentu tindakan yang utama adalah manusiakan dia, perlakukan dia secara manusiawi. Kalaupun kita punyanya ilmu, ya manfaatkan ilmu itu. Itu kira-kira, semoga manfaat. Sampai jumpa lagi.